Apa kabarnya Putus? Ya, selamat siang juga Bu Ika. Alhamdulillah baik Bu Ika. Bagaimana dengan Bu Ika? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Putus, Ya. tadi sudah menghubungi saya. Itu kira-kira tujuan Putus bertemu dengan saya itu mau berbincang-bincang atau bagaimana Putus? Oh iya Bu Ika. Ini Bu Ika saya mau bercerita dengan Bu Ika bahwa di kelas saya itu ada sebuah apa ya namanya ya? Eh, itu tentang peserta didik saya. Salah satu anak didik saya itu ada yang memang polanya itu aktif sekali Bu Ika. Dianya itu aktif dalam kegiatan maupun aktif dalam pembelajaran. Seperti itu. Ketika Baik. kegiatan dia itu selesainya paling duluan. Kemudian dia itu aktif pada temennya itu dalam arti tanda kutip dia itu senang sekali menjahili temannya Bu Ika. Hampir setiap hari itu ada temennya itu mesti nangis seperti itu. Kalau ketika saya tanya kenapa menangis, baru dinakali oleh Mas Azril lah seperti itu. Kadang ada juga yang menangis digigit. Nah, tangannya atau bagian tubuh yang mana digigit atau enggak dia itu ada yang nangis eh, di graut itu dicakar itu di pipinya lah itu kan membuat keresahan seperti itu Bu Ika. Oh ya, baik. Tadi Putus sudah menyampaikan ya, ada permasalahan dengan murid Putus itu tadi yang namanya Azril ya, yang tidak kalau tidak salah ya, namanya Ya Bu Azril Ika. itu aktif sekali saat kegiatan pembelajaran, tapi aktifnya itu tadi Putus bilang nakal ya karena mengganggu temannya. Mengganggu teman. Nah itu menurut Putus itu nakal seperti apa? Kalau saya misalkan ada skalanya itu nakalnya itu kalau nomor satu itu anak yang tidak nakal ya, kalau yang 10 itu anak yang nakal. Nah, Azril ini ada di nomor berapa tingkat kenakalannya? Kalau menurut saya itu di sekitaran 80-90-an Bu Ika. 890 ya. Terus dengan nilai tersebut bagaimana apa yang akan Putus lakukan untuk menurunkan tingkat ya dari 80-90 itu kira-kira Putus kepinginnya itu skalanya di nomor berapa untuk Azril ini untuk tingkat keberhasilannya seperti itu kepinginnya di nomor berapa? Paling tidak itu di nomor di bawah 5 ya Bu Ika, misalkan di 3 atau 4 seperti itu. Nah, di 3 atau 4 itu terus apa upaya Putus untuk menurunkan tingkat kenakalan ya dari yang 9 ke yang 4 atau 3 ini kira-kira apa yang akan dilakukan Putus? Oh ya, yang sudah saya lakukan itu saya melakukan pendekatan kepada anak. Saya tanya kepada anak tersebut, kenapa dia sering sekali menakali temannya. Nah, dia itu bilangnya iseng aja Bu, pengen aja Bu, pengen aja lah seperti itu. Dia itu pengen nakali temannya. Itu yang sudah saya lakukan Bu Ika kepada anak tersebut. Ya, setelah melakukan pertanyaan kepada Azil ya, tanya tentang alasannya mungkin ya tadi ya. Eh, apakah ada hal lain selain hal tersebut yang dilakukan Putus untuk mencari penyebab dia melakukan kenakalan tersebut? Iya, saya juga bertanya dengan orang tuanya di rumah. Saya tanya, bagaimanakah aktivitas Azril itu di rumah seperti apa? Apakah seperti di sekolah juga sering nakali temannya yang di rumah? Ternyata beda Bu Ika. Azril ini adalah anak yang tidak pernah keluar dari rumah. Jadi ia itu bermainnya di rumah sendiri lah seperti itu. Jarang sekali, kadang ya nggak pernah dia itu bermain dengan temannya yang ada di sekitar rumah seperti itu. Ya, baik. Berarti Putus sudah melakukan tanya kepada Azril, tapi alasannya dia hanya ingin nakali temannya. Dan Putus sudah tanya kepada ibunya, katanya di rumah malah tidak pernah bermain dengan temannya ya. Nah, itu setelah Putus melakukan kedua langkah itu, langkah selanjutnya apa? Kan mungkin Putus masih butuh apa ya solusi lagi untuk menangani Azril ini. Kemungkinan langkah apa yang akan Putus lakukan setelah
bertanya kepada ibunya. Ternyata di rumah dia tidak bersama temannya, sering sendiri dan tidak bermain dengan temannya. Nah, langkah selanjutnya apa, Putus? Langkah selanjutnya yaitu mungkin saya mendekati dengan orang tua, berbincang dengan orang tua untuk memberikan kebebasan kepada Azril untuk bermain di luar rumah seperti itu. Jadi dengan dia berinteraksi dengan teman-temannya, mungkin dia itu bisa merasa ada perasaan saling sayang dengan temannya seperti itu mungkin Bu Ika. Itu yang ada mungkin di lingkungan rumahnya Azril. Kemudian untuk di kelasnya saya memberi pengertian kepada temannya tentang karakter Azril itu seperti apa. Jadi kita buat tindakan antisipasi kepada Azril supaya tidak nakal dengan temannya itu dengan saya memberikan penjelasan kepada teman-teman yang ada di sekolah di kelas kelompok A itu, Bu Ika. Ya, contoh penjelasannya seperti apa untuk menjelaskan kepada teman-teman Azril tersebut? Misalkan Azril itu anaknya memang dia itu jahil lah, suka marah lah. Kita buat pengertian kepada teman-temannya, jangan buatlah dia marah ketika Azril kok kelihatannya dia mau beraksi. Nah, temannya itu usahakan untuk pergi sajalah, menghindari lah seperti itu. Ya, selain memberikan pengertian kepada temannya bahwa Azril itu jahil, nah sekarang upaya untuk Azril sendiri bagaimana? Kan tadi temannya misalkan upayanya sudah menghindar ya, seperti yang Putus katakan itu. Sekarang upayanya untuk Azril sendiri agar dia itu tidak menjahili temannya itu seperti apa, Putus? Kemungkinan itu Azril itu menjahili temannya karena dia itu kan setiap kegiatan dia paling duluan selesainya Bika. Jadi ketika temannya masih sibuk mengerjakan, Azril itu kan sudah selesai. Kemungkinan dia itu kurang teman untuk bermain Bu Ika. Jadi nanti di sela-sela waktu nanti saya akan kolaborasikan teman-temannya untuk bermain bersama Azril lah seperti itu. Ketika selesai kegiatan lah itu dalam pantauan juga Bu Ika, masih dalam pantauan yang ketat. Nanti takutnya kalau misalkan saya lepaskan mereka untuk bermain sendiri dengan Azril, nah itu terjadi pertengkaran lagi lah seperti itu. Mungkin itu adalah salah satu solusinya, mungkin dari Azril itu jahil dengan temannya itu kurang teman untuk dia ajak bermain karena dia selesai duluan, kemudian temannya belum selesai, jadi kemungkinan temannya nggak mau diajak bermain atau belum mau, jadi dia nakali temannya seperti itu kemungkinannya. Ya, berarti upaya Putus itu memberikan kegiatan setelah dia selesai bermain, selesai belajar karena selesai belajarnya sering lebih awal ya dari teman-temannya. Putus memberikan pemantauan dan juga memberikan kesempatan untuk bermain bersama teman lain, mungkin seperti itu ya Putus ya tadi ya. Nah, kira-kira Putus kapan waktunya Putus mau mulai untuk pendampingan kepada Azril ini? Kemungkinan mulai besok ya Bu Ika saya adakan pendampingan kepada Azril seperti itu. Ya, dengan upaya Putus tadi memberikan pendampingan. Terus untuk ukuran keberhasilannya, misalkan Putus itu merasa berhasil mendampingi Azril agar Azril ini tidak tadi dalam tanda kutip nakal lagi. Nah, itu ukuran keberhasilannya seperti apa? Indikatornya seperti apa, Putus? Untuk indikator keberhasilan jika saya berhasil mendampingi Azril itu ya ketika di setiap harinya itu berkurang anak yang menangis karena dinakali Azril seperti itu, Bika. Ya, berarti indikatornya itu ya, ketika teman-temannya sudah tidak ada yang menangis karena dinakali Azril, itu berarti Putus sudah berhasil melakukan upaya untuk menangani Azril ya. Kira-kira Putus tingkat keberhasilannya berapa persen tadi Putus untuk kan tadi pengennya dari 8 menuju ke angka 3 atau 4. Kira-kira dengan upaya yang Putus lakukan itu tingkat keberhasilannya berapa persen? Untuk perkiraan saja tingkat keberhasilan yang
saya capai dengan teknik itu kemungkinan 70% Bu Ika. 70% ya. Berarti Butus sudah optimis ya dengan langkah Ya. tadi. Butus untuk mendampingi Azril pertama sudah dilakukan dari orang tua, sudah dilakukan konsultasi bersama orang tua, terus juga sudah upaya Butus untuk melakukan pendampingan terhadap Azril ketika sudah selesai kegiatan pembelajaran. Itu Butus pengennya tercapai 70%. Nah, kira-kira ada pihak lain atau siapa lagi yang Butus ingin berkolaborasi bersama dengan siapa lagi untuk mencapai 70% keberhasilan itu? Yang pertama yaitu dengan yang tadi teman-teman sekelasnya Azril itu di kelompok A, yang kedua dengan guru teman rekan sejawat saya mungkin dalam mendampingi Azril, dan saya juga di kelas. Nanti saya juga butuh bantuan teman sejawat juga untuk pendampingan tersebut. Dan selanjutnya yaitu dengan orang tua. Selain orang tua memberi kebebasan kepada Azril, saya juga menghimbau orang tua untuk dapat memberikan wacana tentang misalkan manakah perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, seperti itu. Baik, berarti Butus juga memerlukan rekan sejawat juga untuk berkolaborasi dan juga tentunya dengan orang tua untuk menangani Azril ini. Baik Butus, kira-kira Butus apa yang Butus peroleh dari percakapan siang hari ini? Mungkin dari awal Butus seperti apa perasaannya sampai dengan akhir percakapan ini, apa yang dihasilkan Butus? Oh ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ika yang mau mendengarkan unek-unek saya, permasalahan saya, dan juga terima kasih banyak sudah bisa memberikan pengarahan bagaimana saya harus mencari solusi untuk dari aktivitas Azril itu supaya tidak nakal lagi dengan teman. Itu saya sudah alhamdulillah sudah mendapatkan solusi, insya Allah akan saya terapkan untuk esok hari supaya dengan teknik yang saya gunakan dapat mengurangi kenakalan Azril dengan teman-temannya, seperti itu. Ya, baik Butus, tetap semangat ya. Ini sepertinya menarik sekali besok Butus untuk kegiatan Butus ini untuk mendampingi si Azril ini ya. Nah, saya tunggu Butus minggu depan, mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi tentang aksi yang akan Butus lakukan kepada Azril ini. Saya tunggu hasilnya bagaimana Butus. Nah, terima kasih sekali ya, Butus sudah bersama-sama. Semoga lancar semuanya ya Butus. Nah, sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Salam bahagia selalu, semangat selalu ya Butus ya. Ya, terima kasih banyak Bu Ika. Ya, selamat siang. Selamat siang.